Jadi memang ada ketidaksinkronan antara data di Dinas Pendidikan, data di Dispenda, Bapeda, dan di Dinas Sosial. Jadi begitu didata warga ternyata punya kendaraan, langsung dicoret tuh ya? Akhirnya ya kita panggil, dari pihak kepolisian juga kita panggil, tapi ternyata pihak kepolisian itu hanya menindak kalau ada kesalahan hukum. Selamat datang di FGD Jakarta, forum diskusi yang membahas berbagai isu penting di DKI Jakarta. FGD hadir sebagai wadah diskusi terbuka yang menghadirkan narasumber kompeten A1 membahas kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta memberikan analisis yang mendalam terhadap berbagai isu yang berkembang. Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat harus terdengar dan kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat. Di episode ini kita akan membahas bagaimana KJP telah menjadi andalan bagi warga Jakarta dalam membantu biaya pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan. Misalnya pada tahap 2 tahun 2024, dari 669.716 tahap pendaftar hanya 523.622 siswa yang menerima KJP Plus. Sementara 146.000 lainnya dicabut status kepemilikannya setelah verifikasi data. Lalu apakah KJP masih relevan jika mulai Juli 2025 sekolah gratis diberlakukan bagi semua siswa negeri dan swasta? Bagaimana mekanisme pembiayaannya dan apakah ini bisa berjalan tanpa kendala? Selain itu, ada juga program makan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa agar mereka bisa belajar dengan lebih fokus dan sehat. Program ini telah dimulai Januari 2025 dengan target awal 3 juta penerima manfaat hingga April 2025. Namun, apakah program ini sudah siap diterapkan secara merata? Bagaimana mekanisme pengawasan kualitas makanan yang diberikan? Dan apakah ada potensi penyimpangan dalam implementasi program ini? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu yang sangat kompeten di bidangnya. Dia adalah Bapak Yuda Pramana, anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E, fraksi Gerindra yang membidangi salah satunya adalah pendidikan. Beliau akan membantu kita memahami sejauh mana DPRD mengawasi program-program ini dan apakah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memastikan KJP, sekolah gratis, dan MBG benar-benar memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Terima kasih Pak Yuda sudah hadir di acara FGD kita ini. Sebelum kita ke inti diskusi, mungkin Pak Yuda bisa menyapa para pendengar kita untuk memberikan sedikit gambaran tentang program-program tadi yang kita sampaikan. Terima kasih Mas Bastian, salam kenal, nama saya Yuda Pramana. Jadi hari ini temanya sangat menarik, 3 hal penting yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta, khususnya orang tua murid. Yang pertama masalah KJP Plus, yang kedua masalah sekolah gratis, dan yang ketiga adalah masalah makan bergizi gratis programnya Pak Prabowo. Jadi 3 ini yang benar-benar sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Khususnya makan bergizi gratis ini merupakan program unggulan dari Pak Prabowo yang menurut kami harus bisa berjalan dengan sukses secara bertahap di Jakarta karena ini sangat berefek positif untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak penerus bangsa kita. Dan juga masalah KJP Plus ini sedang hangat-hangatnya permasalahan di Jakarta. Karena di tahap 2 2024 ini banyak sekali hampir 105.000
yang dibatalkan KJP Plus-nya, dan kita sedang perjuangkan semoga di tahap 1 2025 ini bisa aktif kembali. Ya, itu langsung kita nih ya bahas tentang KJP ya, Pak Dewan. Jadi ya kita kan sering kali mendengar ya, ada ketika setelah verifikasi pasti saja Pak Yuda sebagai anggota DPRD tentu konstituennya pasti banyak yang mengeluh. Tadinya saya dapat KJP, sekarang nggak dapat lagi. Itu sebenarnya masalahnya di mana? Setelah kita telusuri bersama dan pada saat rapat Komisi E, kita mendatangkan semua stakeholder dari Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kemudian dari DPP APP, kemudian dari Samsat, dari unsur kepolisian juga kita undang semua. Diundang ya. Diundang semua, kita minta klarifikasi dari semua pihak apa yang membuat kegaduhan di KJP Plus ini. Banyak sekali yang dibatalkan. Betul. Sampai ada yang mengantri sehari semalaman, sampai ada lagi video yang beredar antriannya sampai pakai sepatu dan sendal antriannya karena sudah berjam-jam mereka mengantri. Jadi memang ada ketidaksinkronan antara data di Dinas Pendidikan, data di Dispenda, Bapeda, dan di Dinas Sosial. Nah, kita di Komisi sudah minta dari beberapa tahun yang lalu supaya data ini terintegrasi secara online, real time. Nah, ini belum terlaksana, sehingga data yang di tahap 1 2024 sudah clear. Nah, terjadi masalah di tahap 2 2024. Ada warga yang sudah blokir kendaraannya, tapi ternyata itu sering ya. Iya, yang paling banyak paling banyak itu masalah kendaraan. Jadi begitu didata warga ternyata punya kendaraan, langsung dicoret tuh ya. Ya, padahal dia sudah blokir. Di tahun 2023. Tapi kenapa ya warga banyak yang mengatakan bahwa itu saya disuruh sama saya diminta sama saudara saya. Untuk atas nama saya, itu benar nggak itu atau memang alasan aja dari warga? Ya, jadi banyak alasan. Pertama, ada yang memang dia sudah punya kendaraan motor dan motornya sudah jual. Yang kedua, memang ada KTP yang dipakai untuk membeli kendaraan roda 4. Iya, betul. Ada juga yang dia tidak tahu sama sekali kalau KTP-nya digunakan untuk membeli kendaraan roda 4. Jadi ada banyak macam, tapi memang paling banyak permasalahannya itu adalah di kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor paling itu banyak, sumbernya ya? Ya, paling banyak sumbernya. Sehingga dicoret. Dan ini belum terintegrasi secara online, tapi alhamdulillah kemarin rapat mereka sudah bertemu dan sudah terintegrasi secara online, sehingga harusnya di tahap 1 2025 ini sudah tidak ada kendala kembali. Ya, karena kemarin banyak sekali yang lapor ke kita, akhirnya ya kita panggil, dari pihak kepolisian juga kita panggil, tapi ternyata pihak kepolisian itu hanya menindak kalau ada kesalahan hukum. Misalnya pencurian data untuk digunakan untuk kebutuhan yang tidak sebenarnya dan tidak diketahui oleh pemilik KTP, nah itu baru pihak kepolisian turun. Tapi urusan pajak adanya di pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, jadi solusinya untuk masyarakat yang memang namanya dipinjam itu bagaimana, Pak Dewan? Kepada warga Jakarta yang namanya dipinjam atau dipakai atau motornya sudah dijual, ternyata datanya masih ada, segera ajukan blokir ke Samsat. Ya, kemudian verifikasi, komunikasi dengan Pendamsos yang ada di kelurahannya masing-masing. Jadi bisa diblokir ya itu ya? Ya, dan bisa diblokir dan diverifikasi ulang. Kalau bisa komunikasi sama Pendamsos di kelurahan, memastikan bahwa surat blokirnya itu sudah tercatat dan sudah terblokir di datanya milik pemerintah Provinsi Jakarta. Karena gini, banyak kejadian mereka sudah merasa blokir, ternyata di Pemprov datanya itu belum terblokir. Nah, ini yang menjadi kendala pada saat tahap 2 di 2024 kemarin. Nah, ada nggak sih yang sebenarnya memang masyarakat itu mampu tapi pura-pura nggak mampu? Ada nggak yang gitu? Ada. Sehingga dia ketika dicoret dia komplain, ternyata memang dia mampu sebenarnya. Ada. Ya. Jadi kalau saya ya tiap hari itu hampir terima laporan KJP Plus pada saat kemarin lagi meningkat kegaduhan KJP Plus itu bisa sampai 100 WhatsApp masuk ke saya. Dan saya selalu edukasi. Kalau misalnya saya selalu tanya dalam satu kartu keluarga ini apakah sudah ada yang bekerja atau tidak. Kemudian kalau bekerja gajinya nilainya berapa. Kalau nilainya sudah UMP atau di atas UMP
yang mungkin bisa memahami bahwa ini diprioritaskan, difokuskan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, gitu. Yang mungkin pekerjaannya cuci gosok atau penghasilannya tidak lebih dari 2 juta sebulan atau 3 juta sebulan atau penghasilannya tidak tetap, gitu. Jadi kita berfokus mengedukasi juga kepada warga karena berpikirnya adalah ya saya sudah di DTKS harusnya saya dapat, gitu. Padahal di DTKS kan ada desilnya juga, ada kriteria dari yang sangat miskin sampai yang miskin, gitu. Tapi target kita adalah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau ada yang sudah kondisi ekonominya sudah membaik tapi ngaku-ngakunya belum membaik, ya tugas kita untuk mengedukasi supaya yang benar-benar membutuhkan yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, ada juga nih fenomena menarik nih, Pak Yuda. Ada di tengah-tengah masyarakat kita KJP yang digadaikan, ya kan? Itu apalagi tuh? Pernah nemuin juga yang kayak begitu? Ada juga. Jadi KJP Plus kalau dapat digadaikan. Sampai saya pernah mendapatkan tawaran-tawaran produk-produk KJP gitu. Jadi susu KJP dan lain sebagainya. Itu ada yang dijual-jualin juga. Itu fenomena apa itu, Pak Yuda? Iya, sebenarnya apa karena tidak tepat sasaran atau gimana? Ya, semuanya menurut saya KJP Plus sudah tepat sasaran. Memang ada manfaat dari KJP Plus itu, plusnya adalah bisa untuk memenuhi kebutuhan si siswa. Misalnya buat beli vitamin, buat kebutuhan pokok, buat asupan gizi, untuk kebutuhan lainnya gitu, itu diperbolehkan. Cuman memang saat ini kan suka ada sembako murah untuk peserta KJP. Itu biasa diadakan oleh PD Pasar Jaya di pasar-pasar milik BUMD Pemprov DKI Jakarta. Nah di situ memang ya prosesnya kadang suka ada kendala, masalah percaloan nomor antrian dan lain sebagainya. Nah ini secara bertahap lagi kita perbaiki. Tapi kalau misalnya ada oknum-oknum yang menggunakan KJP Plus untuk digadaikan atau untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan aturan dari KJP Plus, ya ini sebenarnya kesalahan dari si penerima yang mau mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan KJP Plus. Karena kalau itu bisa ketahuan kan KJP Plus-nya bisa diblokir sama pemerintah provinsi. Tapi ada banyak ya seperti itu? Tidak banyak, cuman ya ada laporan yang masuk ke kita. Oke. Nah, kemudian nih Pak Yuda, selain KJP Plus kan di awal kita tadi sudah sampaikan ada lagi yang namanya program sekolah gratis, ya. Yang ini juga telah digagas oleh teman-teman anggota DPRD Komisi E pada saat itu, di mana bukan hanya sekolah negeri saja yang gratis, tapi sekolah swasta pun nanti akan digratiskan. Ini mulai di bulan Juli ya? Harapannya, jadi harapannya pada saat 2024 kita sudah buat MOU di Komisi E supaya program sekolah gratis ini bisa berjalan di awal ajaran awal ajaran baru di tahun 2025. Cuma kan ini ada prosesnya, harus ada perdanya, harus ada kolaborasi dengan pemerintah provinsinya. Nah ini kan harus kita rapihin sistemnya. Jadi yang gratis itu kalau negeri sudah pasti gratis. Yang swasta tidak seluruh swasta yang gratis. Jadi hanya level swasta yang misalnya 1-2 yang kelas ekonomi sekolahnya tuh yang menengah ke bawah. Jadi atau sekolah swasta yang mau kerjasama dengan pemerintah provinsi dengan program sekolah gratis. Jadi target kita memang yang paling utama adalah buat siswa yang di sekolah swasta. Karena kalau misalnya dia tidak mendapatkan KJP Plus, agak berat untuk biaya SPP sekolahnya. Tapi mudah-mudahan dengan ada program sekolah gratis ini, orang tua yang tadinya mendapatkan KJP Plus atau yang udah mencoba daftar DTKS tadi tapi belum disetujui DTKS-nya, kemudian juga yang sudah terdaftar di DTKS tapi ternyata KJP Plus-nya dibatalkan, tapi anaknya sekolah di swasta, mudah-mudahan dengan program sekolah gratis ini hal-hal tersebut ini bisa terselesaikan. Karena apa? Karena nanti biaya SPP, uang sekolahnya itu semua nanti disubsidi ditanggung oleh
pemerintah Provinsi Jakarta. Termasuk bosnya, bantuan operasional sekolahnya. Jadi nanti untuk khusus sekolah swasta dan negeri semuanya sama, tapi swastanya ya swasta yang mau kerjasama dengan sekolah gratis. Nah, ini tujuannya adalah supaya gini, karena jumlah kursi negeri di Jakarta itu belum mencukupi keseluruhan siswa yang ada di Jakarta, makanya ada sekolah swasta. Nah, karena investasi untuk membeli lahan sulit di Jakarta, nilainya juga sudah tinggi, sudah terlalu mahal, kemudian juga lahannya juga sulit dicari. Untuk membangun juga kita terbatas kemampuannya, akhirnya kita ingin berkolaborasi supaya sekolah swasta ini kita intervensi untuk masuk ke sekolah gratis, sambil nanti sekolah swastanya juga kita perbaiki kualitasnya dari infrastrukturnya, kualitas gurunya, jadi bareng-bareng sehingga ada keadilan antara yang mampu dan tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan yang sama di Jakarta. Jadi dari SD sampai SMA ya? SMA. SMK semua, madrasah semua juga. Sekolah swasta enggak? Tidak. Oh tidak. Nah, jadi kalau sekolah swasta internasional yang SPP-nya ya itu nggak masuk lah. Itu kan ya sekolah juga udah menengah ke atas. Jadi khusus untuk warga yang benar-benar membutuhkan sekolah gratis ya. Ya saya rasa itu sih bagus banget ya, karena memang banyak sekali ternyata masyarakat kita ngejar sekolah negeri itu karena gratis ya sebenarnya. Betul. Bukan lagi persoalan kualitas ya, tentu pasti ada pertimbangan kualitas. Namun yang paling utama dari karena gratisnya itu. Nah, Pak Yuda, setelah KJP, setelah sekolah gratis, ada lagi nih program pemerintah dari Presiden kita yang terhormat Pak Prabowo, program MBG. Nah, ini seru nih. Nah, kalau di daerah kan memang kita lihat untuk menjalankan program MBG ini kan butuh dapur-dapur yang cukup besar ya. Betul. Kalau di daerah itu mungkin masih mudah ya untuk membangun dapur-dapur. Betul. Karena syaratnya berapa? 1.000 meter persegi ya kalau nggak salah ya? Minimal ya. Iya. Untuk bisa masak 3.000 porsi per hari. 3.000 porsi per hari. Per dapur. Nah saya berpikir ya, di Jakarta ini kan tanah sulit ya. Kalau ada pun pasti harganya sangat mahal ya kan. Sewanya juga tinggi. Gimana kalau yang ada di dekat-dekat wilayah Menteng tuh sewa tanahnya udah berapa tuh kan? Nah, saya rasa sih kalau untuk implementasi yang dipersyaratkan seperti yang di daerah-daerah ya, membuat dapur umum yang besar ya di Jakarta kelihatannya sulit ya. Nah, menurut Pak Yuda nih gimana nih solusinya? Oke, dengan melihat karakteristik Jakarta dengan lahan yang sudah terbatas, cuman kita punya area yang bisa kita cakupi dengan baik. Jadi kemarin kita berpikir ini belum menjadi usulan fraksi, belum menjadi usulan komisi, ini baru usulan pemikiran dari si botak berjenggot nih. Oh, oke. Ya, jadi kemarin berpikir gimana caranya ya biar MBG ini bisa berjalan maksimal secara prima di Jakarta. Kan baru berapa persen yang berjalan di wilayah Jakarta. Jadi kita kepikiran bagaimana kalau pemerintah pusat sama pemerintah daerah kolaborasi. Pemerintah daerahnya mempersiapkan fasilitas infrastruktur dapur cateringnya, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional, program MBG ini mempersiapkan pegawainya, tukang masaknya, kebutuhan pokok untuk bahan makanannya, dan utilities lainnya, sampai gaji pegawai dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi nih, dari APBD-nya mempersiapkan infrastruktur dapurnya, dari pemerintah pusat mempersiapkan orangnya, SDM-nya, terus kebutuhan makanan yang akan dimasak dan lain sebagainya, dari sendok, garpu, piring dan lain sebagainya. Nah, usulannya kita kepikiran kalau kita harus menyewa kan ada biaya lagi. Betul. Kenapa nggak pakai sekolah? Kan kita sekolah, di setiap sekolah ada lahan yang cukup.
Iya, iya. Dan di setiap sekolah di Jakarta hampir seluruhnya pasti punya area kantin. Iya. Nah, saran dari saya ya kita akan coba suarakan nanti pada saat pembahasan APBDP 2025. Anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Jakarta untuk MBG ini kan kalau nggak salah sekitar ada 2,5-3 triliun ya. Iya. Yang ditaruh sekarang di BTT. Besar Ya cukup besar di BTT kalau tidak salah ya ditaruh. Nah, kita mau coba usulkan pada saat rapat di Komisi E nanti supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur, untuk membangun dapur untuk MBG. Lokasinya di sekolah. Nah, dari aspek regulasinya gimana? Itu kira-kira harusnya diperbolehkan ya, karena kan ini program pemerintah. Iya. Lokasinya dipakai di sekolah, sekolah juga aset pemerintah. Iya. Harusnya tidak ada konflik di situ. Cuman kita harus buka, memang kita bedah apakah diperbolehkan atau tidak. Karena begini, hematnya adalah kalau di sekolah pertama tidak ada biaya sewa. Iya. Kedua, investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustain, jadi ekosistemnya jadi. Iya. Nah, kalau sekarang kan di luar sekolah harus ada, setelah dimasak, dipaketkan, terus dikirim. Begitu dikirim sampai di sekolah menunggu ada resiko basi. Iya. Kalau di sekolah sangat minim untuk resiko basi setelah makanan dimasak dan dimakan oleh para siswa karena masaknya di sekolah. Iya, jadi dapur yang ada di sekolah itu untuk memenuhi kebutuhan sekolah tersebut. Dan juga bisa memenuhi kebutuhan TK dan PAUD yang ada di sekitar sekolah tersebut. Oke. Nah, jadi begini. Keren. Jadi gini. Pemprov hadir membangun dapur yang berkualitas standar catering bintang 5 seperti di hotel atau di kapal pesiar lah. Jadi kita bikin yang bagus sehingga dia bisa satu hari itu masak 1.000 sampai 2.000 paket makanan MBG yang dibagikan ya untuk sekolah tersebut atau bisa mensubsidi memberikan ke TK dan PAUD di sekitarnya. Ya. Nah, dibangunnya di mana? Kita bisa memanfaatkan ruang kantin. Ya. Nah, kantinnya kita bongkar, kita bangun jadi dapur. Nah, pertanyaannya adalah pasti kasihan dong nanti yang dagang di kantin atau yang pernah kerja di kantin nanti bagaimana, menjadi pengangguran atau tidak ada penghasilan. Nah, ini menjadi solusi. Mereka bisa bekerja di dapur MBG di sekolah tersebut. Ya. Dia bisa dapat gaji, dapat THR. Ya. Jadi ada kesinambungan gitu. Kemudian nanti tukang masaknya dari mana? Nanti kita cari lulusan SMK Tata Boga dari warga sekitar. Oke. Nah, eksekutif chefnya atau kepala dapurnya siapa? Nanti cari lulusan S1 Tata Boga yang ada dari warga sekitar. Sehingga yang dagang di kantinnya juga tidak kehilangan pekerjaan atau penghasilan, bisa bekerja di dapur MBG di sekolah tersebut. Yang profesionalnya bisa di-hire dari warga sekitar. Dan patut ingat, ini sudah dijalankan di negara-negara maju. Bisa dicek di Jepang. Negara maju seperti itu? Iya, di Jepang. Kalau bisa dicek di Jepang itu hampir setiap sekolah itu mereka punya dapur untuk memasak makan siang untuk siswa-siswanya. Gitu. Dan mereka sudah berjalan dari 40 tahun yang lalu untuk masalah makan bergizi gratis. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Artinya bahkan sudah ada contohnya kan di negara maju. Iya, saya bicara seperti ini, saya kan sekolah masak. Iya. Saya pernah jadi tukang masak dan bekerja jadi tukang masak. Dan gitu? Pernah punya restoran juga, jadi kita sedikit banyak paham lah. Di mana dulu masak di mana dulu restoran? Saya pernah buka restoran di Jakarta, ada warung pedas. Kemudian saya juga pernah jadi eksekutif chef di Amerika. Di Amerika ya. Di Washington DC. Jadi mudah-mudahan ini bisa membangun MBG ini menjadi sustain, ekosistemnya jalan. Karena apa? Masaknya di sekolah, dapurnya di sekolah. Semoga kalau ini berjalan dengan baik, makanannya akan lebih fresh. Resiko untuk makanan basi itu bisa minim. Ya kan gini, MBG ini kan harus dijaga, kualitasnya harus dijaga, keamanannya harus dijaga. Jangan sampai nanti anak-anak kita makan makanan basi. Ya kan, kualitasnya dijaga dalam arti makanannya harus enak. Gitu loh. Nah, ini yang kalau harapannya dibangun di sekolah, memanfaatkan area yang ada di sekolah, dimasak di sekolah, memasak untuk dimakan anak-anak di sekolah, saya rasa ini program yang bisa berjalan 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Iya. Saya rasa sih secara pribadi ya, saya melihat ide itu sangat masuk akal dan dibutuhkan ya segera terobosan, karena Jakarta ini kan
padat dan sulit lah mencari tempat untuk 1.000 meter. Ya kalau ada pun mahal gitu kan. Iya. Nah kemudian Pak Yuda, saya mau tanya nih sebagai anggota DPRD Komisi E. Tadi kan kita sudah bicara tentang KJP, bicara tentang sekolah gratis, tentang MBG. Nah, bisa nggak dijelaskan nih kepada masyarakat, karena masyarakat kita tentu ya kadang-kala akhir-akhir ini suka skeptis ya. Anggota DPRD ya paling ikut-ikut rapat-rapat aja, paling oke-oke aja gitu kan. Lalu fungsi pengawasannya mana? Paling ya hanya ngobrol-ngobrol aja, omong-omong aja sama kepala dinas. Nah, saya tanya nih Pak Yuda nih sebagai anggota DPRD aktif Komisi E, bagaimana peran anggota DPRD untuk mengawasi 3 program yang menurut saya sangat strategis ini? Iya, jadi ya kita sebagai anggota DPRD itu punya namanya tugasnya adalah pengawasan anggaran. Ya. Pengawasan anggaran, pengawasan program, ini harus kita awasi dengan baik. Ya. Sehingga apa yang sudah dianggarkan, kita awasi. Tidak boleh ada hal-hal yang menyeleweng. Kalau sudah dianggarkan, sudah diputuskan, maka programnya harus jalan. Ya. Programnya dalam hal berjalan juga harus diawasi oleh anggota DPRD. Ya. Dimanapun. Ngawasinya seperti apa sih? Apa terjun ke lapangan? Terjun lapangan langsung. Terjun lapangan langsung. Terjun lapangan langsung. Dan kita juga minta masukan dari warga gitu loh. Kalau misalnya contoh kemarin kan ada PMTAS ya. Kalau masalah urusan gizi ya kita banyak bertanya kepada orang tua murid. Apakah efektif atau tidak PMTAS ini programnya. Kalau sekarang dirubah ke MBG, maka ya harus ada peningkatan gizi dan kualitas makannya yang tadinya dari subsidi snack menjadi makan berat, makan siang. Gitu. Nah ini kan langkah yang luar biasa ya, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Ya kita sebagai anggota dewan, ya tugas kita sudah digaji oleh rakyat, ya kita turun ke masyarakat, kita ngecek langsung masyarakat. Kayak handphone saya 24 jam, kalau ada laporan ya tinggal WhatsApp. Jadi banyak laporan, banyak masukan ya dari masyarakat. Yang contoh misalnya antrian, masalah banyak pengalaman warga KJP Plus untuk sembako murahnya, banyak yang pakai calo antrian dan lain sebagainya, ya itu kan berdasarkan laporan dari masyarakat. Tergantung kitanya mau tindak lanjut atau tidak. Kitanya mau merespon laporan warga atau tidak. Tapi intinya memang tugas kita salah satunya adalah pengawasan. Nah, setelah misalkan didapatkan temuan di lapangan, ada penyimpangan lah ya, atau ada dalam konteks MBG ada kualitas yang tidak standar, gitu kan. Apa sih yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk menindaklanjuti temuan tersebut? Untuk MBG, kalau ternyata ada kualitas yang tidak sesuai atau ada makanan basi, kita langsung dengan PIC Badan Gizi Nasional di wilayah masing-masing. Setahu saya di tiap wilayah itu ada PIC-nya. Jadi kita akan laporkan, misalnya lokasinya di sini, kita infokan hari apa, makanannya ini mungkin ada yang basi. Nah itu kita laporkan supaya menjadi bahan evaluasi buat mereka. Jadi langsung secara real time ya, langsung real time. Tindak lanjut ya. Iya, real time. Misalnya contoh KJP ternyata ada temuan karena sentimen pribadi misalnya ya kan antara petugas di lapangan. Itu banyak tuh. Ya kan? Ada kayak gitu kan. Ada. Kemudian ya udah disengaja lah dibikin laporan coret gitu ya. Oh ya, ini menarik. Jadi kemarin kita nih kan bertanya kan sebagai anggota dewan kita mau ngapain? Ya kemarin pada saat rapat Komisi E, ya kita salah satu yang paling tegas menyampaikan bahwa saya menyampaikan pada saat rapat, pada saat survei atau melakukan verifikasi, kita minta kepada pihak terkait atau personel yang melakukan verifikasi harus lakukan ketok pintu. Ketok pintu, lakukan tanya jawab, diskusi. Gitu. Jangan cuma dari luar tiba-tiba ada listriknya 1.300 coret, padahal itu rumah kontrak. Terus ada lagi misalnya di luar ada motor parkir 2, coret. Kita nggak tahu ternyata itu mungkin motor saudaranya lagi menginap atau lihat rumahnya bagus, ya kan, langsung coret. Kan harusnya SDM dicek. ya, masalah SDM. Iya, harusnya diketok dong. Mungkin saja rumahnya mungkin tidak bagus, rumahnya biasa tapi agak besar, ternyata itu rumah warisan. Satu rumah ada 4 kakak. Ya kan, berarti kan banyak tuh kayak gitu. Ya, itu kan banyak kejadian rumah warisan 4 kakak kan tidak bisa dianggap mampu juga, harus ditanya.
kan saya sudah sampaikan hal-hal tersebut harus diketok pintu karena yang disurvei itu kan manusia, makhluk hidup. Betul. Bukan benda mati gitu. Nah, di eksekutif sendiri pelatihannya seperti apa untuk petugas lapangan itu? Apakah dilatih ada SOP-nya dan sebagainya? Yang saya tahu sudah ada SOP-nya, karena kan itu PIC-nya ada di Dinas Sosial sekarang. Dan kita sebagai DPRD legislatif mengingatkan kepada mereka bahwa dalam menjalankan tugasnya harus sesuai ya, dan kita juga minta bahwa yang melakukan verifikasi harus ada pengawas verifikasinya. Jangan sampai dilepas begitu saja. Gitu, sehingga hal-hal yang hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Karena ada kejadian nih di Jakarta Utara, ada warga yang mengontrak tahap 2 2024-nya KJP Plus-nya dibatalkan, tapi yang punya kontrakan dapat KJP Plus. Kok bisa gitu? Nah, jadi kan kebalik nih. Yang punya kontrakannya harusnya yang dibatalkan, yang kontrak harusnya dapat, ini malah kebalik. Yang kenapa bisa begitu? Ya bisa terjadi karena mungkin human error atau kesalahan verifikasi atau dari datanya bisa jadi juga gitu. Makanya kita minta warga Jakarta harus tertib administrasi. KTP tinggal harus dengan sesuai KTP sehingga pada saat disurvei tidak ada celah lagi untuk kesalahan administrasi. Gitu. Tapi intinya dari semua itu ya kita dukung Pemprov untuk memperbaiki kinerjanya, dan kita sebagai tugas pengawas harus berani memberikan masukan kepada SKPD supaya mereka terus bersinergi dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Oke, mantap. Selanjutnya nih, mungkin pertanyaan dari masyarakat juga. Kan ada KJP, ada sekolah gratis ya. Lalu nanti seandainya sekolah ini sudah gratis semua, sudah rapi, sudah stabil gitu. Apakah KJP itu akan dihapus atau tetap ada? Oke, ini pertanyaan bagus. Kita belum bisa jawab apakah KJP Plus tetap jalan kalau sekolah gratis itu sudah berlaku. Karena kita bicara ada plusnya. Karena harus ada untuk perbaikan gizi, untuk dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada MBG. Ya, betul. Nah ini baru kita bahas berikutnya. Mungkin mendekati bulan Juli kita akan bahas lebih lanjut untuk memastikan formula yang terbaiknya, blueprint-nya itu seperti apa. Saya nggak berani jawab sekarang, nanti takut ada kesalahan. Karena ini terus berkembang ya. Iya, terus berkembang. Program-program yang bagus dari pemerintah, yang tentunya juga ya tetap banyak masalah, wajar lah ya. Benar. Karena ini kan terobosan-terobosan yang tentu ketika diimplementasikan akan mendapatkan situasi yang berbeda-beda di satu titik atau di tempat yang lain. Iya, tapi Mas Bastian, ini penting. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah Pak Prabowo dan mudah-mudahan pemerintah provinsi yang dipimpin Mas Pram, ini bisa baru dilantik ya hari ini. Baru dilantik hari ini. Ini habis dari pelantikan. Jadi bisa fokus ke manusianya. Ya ini kan Pak Prabowo ini fokusnya ke manusianya, makanya ada MBG. Dipikirkan gizi anaknya. Supaya apa? Dari kecil sampai dewasa gizinya tuh terjamin. Sehingga pada saat dia dewasa tidak kalah bersaing dengan anak-anak dari bangsa lain. Karena gizinya sudah diintervensi. Penting sekali. Negara maju sudah melakukan itu. Kalau gizinya nggak cukup, ya sorry to say, ya bisa jadi nanti daya pikirnya kurang. Iya, menyerap pendidikannya kan bisa kurang. Bisa mentok. Betul. Ya kan, meskipun baru-baru ini kita lihat ada banyak aksi demonstrasi ya kan yang mempertanyakan masalah MBG, dan lucunya ya kan ada yang menyampaikan dengan ide bahwa MBG nggak penting, yang penting pendidikan, ya kan? Gimana, Pak anggota DPRD menjelaskan itu? Gimana benar ya? Nggak penting, lebih penting pendidikan atau MBG atau dua-duanya? Dua-duanya penting. Kesatuan. Dua-duanya penting menjadi satu kesatuan dan harus jalan bersama. Karena kedepannya akan ada sekolah gratis dan mungkin kuliah gratis ke depan. Kalau kuliah gratis sudah ada kan KJMU ya. KJMU. Gini, kita mindset harus begini. Jangan pendidikan jalan sendiri, MBG jalan sendiri. Ini kan satu kesatuan. Yang sekolah siapa sih? Yang sekolah kan siswa.
Iya. Siswa kan yang harus gizinya harus tercukupi. Iya. Karena apa? Kan di Indonesia kita harus akui kita masih banyak stunting. Iya. Masih banyak anak-anak kita yang kurang gizi. Kurang gizi. Masih banyak anak-anak kita yang hari-harinya makan makanan yang tidak bergizi. Kita itu realita lah di masyarakat. Tapi dengan ada MBG, intervensi masyarakat, intervensi dari pemerintah, minimal dalam 5 hari, standarisasi dalam 5 hari dalam 1 minggu dia makan makanan bergizi. Ya. Tinggal Sabtu Minggunya kita serahkan kepada pihak orang tua. Ya. Nah, efeknya di seluruh negara maju sudah diintervensi, Mas betul, Bastian. betul. Negara maju itu anak-anak itu sudah diintervensi untuk mendapatkan asupan makanan bergizi. Kita lihat nanti 10-15 tahun lagi hasil dari MBG itu nggak bisa kalau ditanya sekarang belum kelihatan. Betul. Belum kelihatan. Harus berbarengan antara gini, gizi cukup, daya kembang kembang tubuhnya maksimal. Otaknya berkembang dengan baik, dengan otaknya pintar, otaknya berkembang dengan baik, maka dia bisa menyerap pendidikan dengan baik. Iya. Kan gak jauh-jauh nih, otak, perut, Betul. dompet. Otak, perut, dompet. Gizinya tercukupi, Iya. otaknya pintar, sekolahnya bagus, pendidikan bagus, badannya sehat, maka dia bisa bekerja, bisa jadi pengusaha, maka ujungnya apa? Dompetnya terisi. Betul. Benar nggak, Mas? Betul. Jadi jangan dipisahin pendidikan sampai gizi, dipisahin, itu jalan berbarengan. Jadi nggak benar itu ya. Nggak benar. Menurut saya pribadi ya. Pendidikan. Karena gini, kalau menurut saya juga, kalau kita bicara tentang gizi itu bukan selalu dalam konteks karena orang nggak mampu tidak bisa memberikan gizi kepada anaknya. Ya, betul. Tapi karena ketidaktahuan juga. Betul sekali. Ya, orang tua bagaimana sih standar gizi itu kalorinya berapa sih gitu kan. Ya kita orang Indonesia bisa dikatakan mayoritas nggak ngerti itu gitu kan. Yes. Nah, oleh karena itu pemerintah intervensi. Betul. Biar negara aja yang ngasih makan karena Betul. kita sudah hitung kalorinya, proteinnya berapa, lemaknya berapa ya kan. Betul. Kemudian vitamin mineralnya berapa gitu. Betul. Gini Mas Bastian, kita bicara nih ya, fast food, makanan cepat saji. Ya. Biayanya berapa sih sekarang? Mahal nggak? Mahal. Tapi dengan biaya tersebut, dia bisa beli atau masak makanan bergizi untuk satu keluarga. Ya. Itu kan benar mindsetnya, bukan bicara dia mampu tidak mampu, tapi bicara masalah kepengetahuan, edukasi. Iya. Gitu loh. Kalau kita punya niat untuk memberi asupan makanan bergizi, nggak perlu biaya besar kok. Sayur bayam, wortel, pakai jagung, sayur bening, sehat nggak? Sehat. Ditambah nasi. Kalau kurang, pakai ikan. Ikan apa? Ikan kembung, ikan lele. Sehat nggak? Insya Allah sehat. Gitu. Biayanya, kalau kita belanja untuk kebutuhan yang lain, ya saya rasa masih lebih murah untuk beli makanan yang bergizi. Tinggal kita mau atau tidak. Kadang-kadang gini, kita juga kadang-kadang orang tua ya, suka salah juga. Udah biar cepet, masak yang tidak bergizi deh, gitu. Ya kadang-kadang ya itu dari sisi edukasi itu, bukan bicara masalah mampu tidak mampu. Betul. Memang saya sangat setuju ya dengan program MBG ini. Ya memang negara disitulah dibutuhkan kehadirannya. Betul. Karena kalau kita ingin Indonesia itu menjadi negara maju ke depan, maka tentu generasi berikutnya harus dipersiapkan gitu. Harus sehat, Mas. Harus sehat gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang agak sedikit nyeleneh tapi masuk akal juga gitu. Ini program-program bagus ini sebenarnya benar-benar akan diimplementasikan atau nanti hanya dijadikan alat politik aja bagi politisi-politisi gitu kan? Gimana menurut Pak Dewan nih? Ya harus diimplementasikan. Iya. Apa contohnya Pak Prabowo Subianto? Apa yang disampaikan pada programnya ya saat ini sudah berjalan. Cuman gini, kan nggak bisa membalikkan telapak tangan. Iya. Contoh nih, kita bayangin aja, untuk program MBG berjalan, ada 1,8 juta siswa di Jakarta. Iya. Jadi persiapannya itu harus secara bertahap supaya program ini bisa berjalan berkesinambungan. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini hanya ucapan politik, saya rasa tidak. Dan ini sudah berjalan dan sudah terbukti. Tinggal
tahapan untuk penambahan porsi dan penambahan siswa yang menerima ini harus dijalankan setiap bulan nambah, 3 bulan evaluasi, ditambah lagi gitu. Jadi menurut saya ya harus dijalankan, harus direalisasikan. Namun kan seringkali terjadi di masyarakat bahwa oke, lu mau dapat KJP, lu harus dukung gua dulu, kan gitu kan. Lu mau dapat apalagi MBG ya harus dukung gua dulu gitu loh. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh masyarakat. Gimana menurut Pak Yuda? Ya dalam politik ya tidak disalahkan juga untuk melakukan hal tersebut. Tapi apa yang diucapkan ya harusnya direalisasikan. Itu aja sih Mas. Oke. Ya kita sih pengennya apa yang diucap direalisasikan aja sehingga masyarakat bisa teredukasi gitu loh. Itu kan bagian dari politik. Betul. Ya, jadi ada program kerja ya disampaikan ke masyarakat, kalau masyarakat cocok dengan program kerjanya, apa yang ditawarkan, ya maka masyarakat akan memilih beliau. Ya, tapi tanggung jawab beliau, misalnya contoh saya, tanggung jawabnya adalah pada saat sudah jadi terpilih, ya harus membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang diucap itu menjadi realisasi. Jadi ada ikatannya, ikatan apa tuh? Ya, emosional, sosial politik lah. Ya. Dan kita sebagai negara demokrasi tidak ada salahnya juga. Nggak ada salah. Yang penting jangan janji-janji ya kan, nanti sudah habis itu ngilang. Keluarnya 4 tahun lagi, mau pemilihan lagi. Ada juga yang begitu, ada. Tapi lebih banyak saya yakin ya yang lebih banyak memberikan pelayanan buat masyarakat. Iya, setuju. Oke, kita sudah berapa menit deh? Hampir 1 jam ya. Oke. Kita sudah bahas tadi masalah KJP, sekolah gratis, MBG. Nah, apa nih pesan-pesan dari Pak Yuda untuk masyarakat kita supaya mereka benar-benar memanfaatkan program yang sudah dibiayai oleh negara dengan biaya yang sangat mahal ya. Supaya mereka menjadi orang-orang yang optimis, bukan malah pesimis atau bahkan skeptis kan. Atau ada kalangan-kalangan yang mungkin digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya kan. Sehingga program yang bagus pun dikritisi, lucu kan. Program bagus, program MBG tapi dikritisi dengan memberikan opsi-opsi yang menurut saya justru kurang kajian opsi-opsinya gitu loh. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sudah mengkaji MBG ini sangat mendetail. Benar. Jadi mari kita percayakan gitu. Namanya pemimpin negara ya punya konsep, punya ide, apalagi seperti Pak Prabowo ya. Beliau putra dari ekonom, founding yang membangun ekonomi Indonesia ya di masa Soekarno maupun Pak Harto ya kan. Jadi beliau ini memang dari garis keturunan ekonom, sehingga ada program-program strategis tentu itu sudah melalui kajian-kajian yang sangat matang dan mendetail gitu. Nah ini mungkin secara garis besar atau secara keseluruhan belum tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kita yang mungkin cenderung menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi, menggunakan Twitter atau X, Instagram, Facebook gitu kan, mereka mendapatkan berita-berita hoax, hasutan-hasutan dari pihak-pihak tertentu, ya akhirnya mereka lebih percaya dengan informasi-informasi seperti itu ya. Nah, apa nih kira-kira pesan dari Pak Yuda sebagai kader Partai Gerindra untuk masyarakat kita? Untuk masyarakat ya khususnya warga Jakarta ya. Jadi saya yakin niat dari presiden kita itu niatnya baik buat bangsa Indonesia. Apalagi program MBG ini ya. MBG ini sudah dijalankan oleh banyak negara maju dan terbukti sukses. Dari China, Jepang, negara-negara di Eropa, bahkan di Amerika, itu semua sudah
menjalankan. Baru kita yang baru mulai. Mereka sudah jalankan puluhan tahun yang lalu, gitu ya. Kita percayakan dulu kepada beliau. Memang proses ini nggak bisa secepat itu. Jutaan siswa yang harus ikut program MBG gitu. Kita harus pikirkan bahan bakunya, ya kan? Contoh di Jakarta 1,8 juta, harus pikirkan ayam potongnya 1,8 juta bagaimana, telurnya bagaimana. Ini kan butuh proses, sehingga ekosistemnya bisa sustain gitu, bisa berjalan dengan baik. Kalau ini berjalan kan ekonomi meningkat. Dan ini sudah termasuk kerja keras ya. Udah termasuk kerja keras. Mengimplementasikan itu. Iya, dan beliau sudah memikirkan itu. Beliau dan tim sudah memikirkan dengan biaya MBG segini, udah pasti efek ke masyarakatnya bisa 2-3 kali lipat. Gitu. Nah ini kita percayakan dulu kepada beliau. Gitu. Dan ya kepada warga ya kita percayakan kepada pemimpin bangsa saat ini. Kita lebih banyak mencari bukti-bukti valid. Kalau misalnya ada info-info yang kira-kira datanya tidak jelas atau melihat ada video atau penjelasannya tidak meyakinkan, ya cari sumber-sumber yang bisa memverifikasi itu. Gitu, sehingga pada saat kita melakukan sosial media itu kita bisa lebih positif gitu ya. Jadi kalau melihat tuh tidak terlalu sering reaksi. Saya tidak mengajarkan gitu. Kadang-kadang kita juga suka reaktif. Cuman ya sarannya mungkin kita bicara berdasarkan data, bukti valid yang ada. Dan kepada orang tua, siswa, sekarang sudah ada KJP Plus, kuliah ada KJMU, kemudian secara bertahap nanti ada makan bergizi, terus nanti mungkin tahun ajaran baru insya Allah akan ada sekolah gratis. Fokus orang tua cuma satu, memastikan anaknya semangat untuk sekolah dan belajar. Sisanya sudah ditanggung sama pemerintah. Luar biasa. Itu aja. Jadi lebih banyak berpikir positif lah, ya, jangan terlalu banyak nonton konten-konten negatif juga. Itu mungkin karena faktor itu juga ya kan. Hari-hari nonton YouTube ada ya kan, kepancing emosinya. Ya kan, ada tokoh ya kan, dosen misalnya, bukannya mengajarkan hal-hal positif malah mengajarkan kebencian ya. Iya, sebenarnya siswa-siswa yang mau menjadi manusia-manusia yang unggul ke depan kalau yang diajarkan oleh dosen kebencian. Ya, tapi sebenarnya kritis pun tidak ada masalah. Kita juga kan pernah muda, kita juga pernah jadi aktivis gitu ya. Kita paham anak-anak mahasiswa kita pasti semangat. Cuman harus banyak apa yang akan mau dibela atau yang mau diperjuangkan benar-benar dipelajari. Betul. Apakah ini sudah benar atau tidak. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Yuda atas Sama-sama kehadiran di podcast kita pada episode kali ini di FGD Jakarta. Pemerintah sudah menjalankan program-program yang sangat bagus sekali untuk masa depan generasi Indonesia, di mana ada sekolah gratis, ada KJP, ada MBG, dan nanti akan banyak lagi program-program yang strategis untuk membangun kualitas bangsa Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat juga tentunya wajib juga untuk kita membentuk karakter kita yang lebih positif, lebih optimis, dikarenakan di era sosial media saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang mungkin saja tanpa kita sadari telah meracuni pikiran kita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh pemerintah saat ini untuk masyarakat. Itu sebenarnya sudah menjadi problema juga di negara-negara yang lain. Ada satu gerakan yang besar yang dipicu oleh sosial media dan ternyata beritanya hoax. Jadi pemirsa FGD Jakarta, terima kasih sudah menyaksikan acara kita, podcast kita, video podcast lebih tepatnya. Nantikan video podcast kita berikutnya tentunya dengan isu-isu, dengan informasi-informasi yang sangat menarik dan berkualitas untuk masyarakat Jakarta khususnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Suara rakyat, suara Gerindra. Gerindra. Oke. Ya, berada. Andy ya. Sip. Siap.